فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di muka surat 164. Qala al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullah. Wa qala ta'ala wa laqad ahidna ila adama min qablu fanasi wa lam najid lahu azma. Dan demi kebesaran kami, sungguh kami telah membuat perjanjian. Sebagian mengartikan itu, tapi yang lain menafsirkan apa? Yaitu amr, yaitu kami memberikan perintah kepada Adam. Sebelum itu, kemudian dia lupa. Sebagian mengatakan lupa yaitu ma'ruf, lupa yaitu zuhul, tidak ingat. Yang lain mengatakan nasya kepada makna kedua yaitu taroka. Karena seandainya semata-mata lupa, niscaya tidak dosa dan tidak perlu minta pengampunan istilahnya. Tidak dikatakan sebagai orang yang zalim. Sementara Allah telah mengatakan kepada faghawa, dia tersesat. Menunjukkan nasya memang makna jihad adalah taroka. Yaitu menyengaja meninggalkan larangan Allah, melaksanakan larangan Allah Ta'ala, melanggar larangan karena tipu daya setan itu. Falam najidlahu azma walam najidlahu azma, dan kami tidak mendapatkan dia memiliki tekad yang kuat, yaitu dari sisi jenisnya memang manusia ya, kita sendiri selemah apa kita, Allahul musta'an, tanpa kita mengatakan iya itu Adam gimana sih, engkau sendiri siapa. Baik, Adam adalah yang terbaik sudah dari jenisnya. Walaupun ada yang Allah lebihkan dari kalangan para nabi dan rasul yang lain. Kemudian wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba. Dan ingatlah tatkala kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian untuk Adam. Maka mereka pun sujud. Akan tetapi iblis enggan. Baik. Faqulna ya Adamu inna hadza aduwwul laka wa li zaujik. Sudah diperingatkan. Kami katakan wahai Adam, sesungguhnya ini adalah musuh untukmu dan untuk istrimu. Fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Maka jangan sekali-kali dia mengeluarkan kalian dari surga sehingga engkau akan celaka. Masya Allah ya, terjadi intiqal ya. Tadi kuma. Kemudian tahu-tahu sekarang kembalinya pada Adam, tashqa. Karena memang intinya ke kepala keluarganya. Padahal jelas yang menakdirkan dan demikian pula menetapkan orang boleh keluar atau boleh tetap di situ itu siapa? Tentunya Allah. Tapi tatkala iblis sebagai penyebabnya, maka ini ikhraj itu disandarkan kepada iblis. Karena dia yang menyebabkan itu dan Allah menjalankan apa yang telah dia tetapkan, hukum itu sesuai dengan yang Allah Ta'ala tetapkan. Innalaka alla taju'a fiha wala ta'ra. Sesungguhnya engkau di dalam surga itu tidak kelaparan dan tidak pula telanjang. Nah, sebagian pemilik pendapat yang mengatakan surganya Adam adalah surga dunia, bukan surga di akhirat nanti, mengatakan apa? Buktinya nanti Adam telanjang setelah maksiat. Menunjukkan bahwasanya apa? Sementara surga orang tidak akan telanjang, berarti memang itu surga dunia. Tapi ini jelas dibantah bahwasanya yang Allah janjikan dengan tanpa kekurangan sama sekali itu nanti di hari kiamat. Adapun tatkala masa ujian, jelas apa? Terserah Allah Ta'ala menjadikan di surga itu masih ada ujian, masih ada pelarangan makan ini dan itu terserah Allah. Adapun sebebas-bebasnya nanti di darul jaza. Tapi surganya surga itu juga. Ini jaminan Allah. Asal dari di surga adalah engkau tidak lapar dan tidak juga telanjang. Dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Hadil Arwah. Walaupun yang disebutkan di ayat ini dua, tetapi ini mengisyaratkan pada perkara yang lain. Keperluan manusia boleh jadi bersifat fisikal, yaitu yang zahir, boleh jadi bersifat batin. Yang bersifat batin adalah apa? Yaitu kenyang perut, demikian pula segarnya tenggorokan. Diisyaratkan dengan engkau tidak lapar. Yang bersifat zahir adalah masalah pakaian, maka disebutkan engkau tidak akan telanjang di dalam surga itu. Nah, ini isyarat untuk nikmat-nikmat yang lain. Wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha. La tadma'u fiha wa la tadha.
dan engkau di dalam surga itu engkau tidak akan kehausan dan tidak pula kepanasan. Ini juga polanya sama. Yang pertama adalah nikmat yang terkait dengan keperluan batin, yaitu engkau tidak kehausan. Kemudian yang kedua la tatha, tidak kepanasan, ada naungan yang banyak, ada ini dan itu. Nikmat yang bersifat fisikal. Thayyib. Fawaswasa ilaihi syaitan. Kemudian syaitan sering memberikan bisikan kepadanya, bukan wasa tapi waswasa, menunjukkan apa? Tikror, berulang-ulang, bukan hanya sekali. Qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Dia berkata, wahai Adam, maukah engkau untuk saya tunjukkan kepada pohon kekekalan dan kerajaan yang tidak akan luntur, tidak akan rusak. Disebutkan oleh Imam Muhammad As-Sun'ani rahimahullah di dalam kitab beliau kitab beliau yang tentang akidah, tentang tauhid itu, Allahul musta'an. Anak terlupakan ya. Tathhirul i'tiqad, tathhirul i'tiqad ya. Adronil ilhad, betul. Tathhirul i'tiqad, isinya tentang tauhid. Beliau mengatakan yang pertama kali yang pertama kali menamakan sesuatu buruk dengan nama yang indah adalah iblis. Orang terusir dari surga, tapi dinamakan sebabnya adalah pohon kekekalan, padahal menyebabkan tidak kekal di situ. Demikian pula kerajaan jadi hilang, kekuasaan jadi hilang, tapi penyebabnya dinamakan sebagai kekuasaan yang tidak pernah luntur. Ini penipuan. Maka kata Imam As-Sun'ani, al-mu'tabar yaitu apa? Kata beliau apa itu? Al-haqa'iq la tataghayyar bi taghyiril asma. Bahwasanya hakikat itu tidak berubah dengan perubahan nama. Walaupun namanya nampak indah, tapi kalau hakikatnya batil tetap batil. Fa'akala minha, kemudian mereka berdua makan dari pohon itu. Fabadat lahuma sau'atuhuma, kemudian nampaklah untuk mereka berdua aurat mereka berdua. Wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah, dan mulailah mereka berdua menutupi aurat mereka berdua dengan penutup dari daun-daun surga. Wa asa Adamu rabbahu faghawa, dan Adam mendurhakai Rabbnya. Seandainya sekedar lupa tidak dikatakan maksiat. Tapi nasia di dalam ayat yang tadi itu maksudnya adalah taroka. Adam mendurhakai Rabbnya sehingga dia ghawa, tersesat. Ini menunjukkan maksiat itu menimbulkan kesesatan, sebagaimana ketaatan mendatangkan hidayah yang berikutnya. Walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang yang mau mengikuti hidayah, kami akan tambahkan kepada mereka hidayah, dan kami berikan kepada mereka buah dari ketakwaan mereka. Dikatakan ghawa bukan dhalla, karena dia berbuat maksiat, dia tersesatnya itu setelah datangnya ilmu, dikatakan ghawa. Summa jtabahu rabbuhu fataba alaihi wahada. Kemudian Rabbnya memilih dia di antara sekian banyak makhluk untuk mendapatkan kenabian. Maka Allah memberikan taubat kepadanya dan menjaga taubat dia, wahada, dan memberikan hidayah. Yang tadi memang diajak bicara ya, engkau. Iya betul. Kalau sekitar akala dengan asa masih sama, dalam artian masih dhamir ghaib. Cuma memang kembalinya ke kepala keluarga memang jadinya. Semula diperinci mereka berdua makan, tapi kembali lagi khususnya ke Adam. Padahal jelas dua-duanya yang maksiat, dua-duanya yang tersesat. Adapun yang setelahnya tentunya disesuaikan. Yang dipilih mendapatkan kenabian memang Nabi Adam. Yang diterima taubatnya jelas mereka berdua. Yang mendapatkan hidayah jelas mereka berdua. Ini buah tatkala mereka memang kemudian bertaubat. Adapun iblis malah memilih tersesat, akhirnya kena laknat. Alhamdulillah. Qala bita minha jami'a. Allah berfirman, turunlah kalian berdua dari surga ini semuanya. Sebagian mengatakan ini menunjukkan iblis sudah pergi lama istilahnya. Makanya ini tinggal Adam dan Hawa. Berarti yang memberikan waswasa tadi siapa? Mungkin setan yang di dalam hati setiap manusia.
atau apa, memang ini Allah tidak menceritakan secara rinci. Allah lebih tahu. Yang pendapat yang lain mengatakan ihbito ini Adam dan iblis. Kenapa? Karena tadi yang maksiat Adam, tetapi apa? Yang maksiat mereka berdua, tapi dikatakan Adam. Menunjukkan walaupun mengatakan kalian berdua, tapi apa? Iblis satu orang, sementara Adam ini sebagai kepala keluarga mewakili istrinya juga. Memang mungkin, istilahnya mungkin saja seperti ini. Tak masalah. Ba'dukum li ba'din adu. Nah, ini menguatkan bahwasanya ihbito ini Adam dan iblis dari sisi jenis. Adam dengan istrinya tentunya. Nah, yang satu iblis, buktinya sebagian kalian musuh bagi sebagian yang lain. Karena Adam tidak bermusuhan dengan istri menurut pendapat itu. Yang lain mengatakan kembali ke firman Allah Taala, inna min azwajikum wa auladikum fitnah aduwwal lakum. Jadi permusuhan dari sisi apa itu menimbulkan kemaksiatan atau apa, bukan betul-betul berbalah dengan istrinya. Memang semuanya mungkin, Allah lebih tahu, dan semuanya sesuai kadarnya. Sebagian dari kalian adalah musuh bagi sebagian yang lain. Fa imma, ini imma bukan tafsiliyah tapi in syartiyah dengan ma apa itu silah wa taukid. Asalnya fa ya'tiyannakum. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Kemudian apabila akan datang kepada kalian petunjuk dariku, nanti di bumi ada petunjuk untuk menjalankan perintah, menjauhi larangan dan sebagainya, maka kemudian diperinci, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Maka barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak tersesat dan tidak celaka. Sebagian mufassirin salah mengatakan la yadhillu fid dunya wala yashqa fil akhirah. Tidak tersesat di dunia dan tidak celaka di akhirat. Ini kalam yang baik, walaupun tentunya yang lebih teliti apa? Tidak tersesat di dunia dan di akhirat, tidak celaka di dunia dan di akhirat. Ma'ruf, semuanya mungkin. Yang lain mengatakan penafian secara mahd itu tidak ada dalam Quran. Berarti maksudnya apa? Kebalikannya. Kalau tidak tersesat berarti apa? Mendapatkan hidayah. Namanya ikut hidayah ya, dapat hidayah. Wala yashqa berarti apa? Dia termasuk orang yang beruntung. Allah meniadakan kecelakaan berarti orang ini beruntung. Kebalikannya, waman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku. Dzikri di sini bukan idhofatul masdar ilal maf'ul, yaitu selalu berzikir kepadaku, bukan itu, tapi tadzkiri, peringatan yang datang dariku. Berarti apa? Dzikri di sini adalah idhofatul masdar ilal fa'il, yaitu aku memberikan peringatan. Nah, barang siapa berpaling dari peringatanku itu, fa innalahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan penghidupan yang sempit. Telah sahih dari Ibnu Abbas dan lain-lain, ma'isyatan dhanka maksudnya adalah di alam kubur, yaitu di kubur dia mendapatkan azab dan sebagainya, dan memang apa? Kuburannya menyempit. Tetapi ini juga tidak menyelisihi tafsir salaf yang lain, kehidupan dunianya juga sempit. Mungkin kaya tetapi hidupnya serba sempit, bahkan akhirnya bunuh diri atau gila dan sebagainya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan kumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dan ini mimbabi apa? Di dalam pembahasan ulumul Quran izdiwat, pasangan. Setelah menyebutkan orang yang mendapatkan, orang yang ikut hidayah, memang dia mendapatkan hidayah dan dia beruntung. Nah, yang kebalikannya, barang siapa menjauh dari hidayah, berpaling dari peringatan Allah, memang dia tidak beruntung, kehidupannya sempit dan dia tidak mendapatkan hidayah, bahkan apa? Buta dia. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Dia berkata, wahai Rabbku, kenapa engkau mengumpulkan saya dalam keadaan buta, padahal dahulunya saya ini mampu melihat. Allahul musta'an. Ini masuk ke dalam pembahasan apa berarti ya, kalau untuk ayat ini saja kurang lebihnya. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Rabb kalian memberikan pengumuman, kalau kalian bersyukur kami akan tambahi, aku akan tambahi, semakin mendapatkan tambahan hidayah dan basirah. Tapi kalau kalian kufur, sudah diberi mata malah menjauh dari melihat kebenaran, akhirnya memang siksaan Allah pedih, yaitu nikmatnya akan dihilangkan. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Nasiyah di sini kembali ke yang di atas, yaitu melupakan, meninggalkannya. Demikianlah hukuman dari Rabbmu. Telah datang kepadamu ayat-ayat kami, kemudian engkau meninggalkannya.
Kalau sekedar lupa, zuhul, manusia memang sering lupa, tapi bukan itu yang dimaksudkan, namun sengaja meninggalkan ayat-ayat tadi. Wa kadzalikal yauma tunsa, dan demikianlah engkau pada hari ini dilupakan. Jelas Allah tidak lupa, wa ma kana rabbuka nasiya, tapi maksudnya dilupakan di sini apa? Ditinggalkan, tidak ditolong, tidak diringankan hukumannya, tidak diselamatkan dan seterusnya, ditinggalkan. Ini al jaza min jinsil amal. Man nasiya nusi, barang siapa meninggalkan syariat, dia akan ditinggalkan tatkala dia perlu bantuan. Allahul musta'an. Man ta'ama uqiba bil ama, barang siapa bergaya buta, datang wahyu tapi seakan-akan tidak tahu, padahal apa? Dia tahu. Maka dia akan dihukum dengan apa? Kebutaan itu sendiri. Baik, ilahuna wallahu a'lam.